rasakmu niat tongin jirinake kulit jare riatinku ku kalimbu lalang pamai lintang duduk kualingru amokoi tanasaku mingkaero nabakaraya tenaero tenakuleta baji nani jarita sedriana nijului panjaleo Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di acara Mozaik Budaya dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami di hari ini Bapak Didi Leonardo Manaba. Beliau adalah pembina DPD Ahli Sulsel juga ketua Asita Sulsel dan topik kita di pagi hari ini adalah tren pariwisata reaktivasi paket wisata. Kita langsung bersama beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Pak. Siapa panggil Didi? Pak Didi ya, saya boleh. panggil. Apa kabar Pak Didi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, baik ya Pak. Banti. Iya. Alhamdulillah semangat. Baik, Pak Didi, kalau bicara tentang tren pariwisata, ini salah satu juga reaktivasi paket wisata. Nah, apa ini sebenarnya maksudnya, Pak Didi? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Yang pertama terima kasih ya Pro 4 RRI ya pariwisata tanpa dukungan dari stakeholder termasuk RRI kayaknya tidak lengkap ya. Betul, gitu, Pak. Karena memberitakan pariwisata, mempromosikan, mensosialisasikan itu sangat penting menjadi bagian daripada kita selalu bersama-sama stakeholder, shareholders untuk membangun pariwisata. Iya. Jadi gini. Saya tidak usah cerita lagi bagaimana pasca Covid kami hadapi ya. Industri yang salah satu industri paling terpuruk untuk recovery menghadapi pandemi karena betul-betul perjalanan itu terhenti. Benar. Nah itu dulu. Jadi setelah COVID ini yang kita pikirkan bukan hanya setelahnya, semasa COVID. Semasa COVID ini yang kita pikirkan. Yang pertama kita terus optimis dan berdoa bahwa ini akan berakhir ya. Tetapi apa yang akan kita rencanakan setelah ini? Apalagi menghadapi 1 tahun pertama masa krisis itu yang sangat-sangat krusial. Tidak adanya perjalanan sama sekali ya. Zero traveling. Jadi kita coba memikirkan bagaimana nantinya akan terjadi suatu perubahan yang sangat signifikan terkait dengan pola perjalanan. Ya. Mulai dari bagaimana tapi ini sudah berakhir juga, mulai dari bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan ya. Tetapi ini sudah serta-merta berjalan di tahun 2022, 2023, 2024 apalagi tahun ini sudah tidak ini lagi. Normal ya Pak. Normal lagi. Sampai bagaimana kita mencoba mereaktivasi ulang perjalanan-perjalanan disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi itu. Nah, ini juga terjadi setelah 2022. Di 2023 kita lebih kepada bagaimana reaktivasi ini melihat tren apa yang disenangi oleh masyarakat, termasuk di dalamnya ada namanya wellness tourism atau wisata kesehatan. Nah, kemudian selain wellness tourism, kita juga mencoba mengangkat beberapa tren yang ada di masyarakat terkait dengan spot-spot pariwisata yang instagramable, kemudian mengatur perjalanan disesuaikan dengan karakteristik wisatawan dan banyaknya market pasar baru. Wisatawan yang berada dari yang datang dari berbagai negara, termasuk bagaimana berwisata itu di Indonesia aja atau wisata domestik begitu. Itu yang kami lakukan, yang coba kami lakukan perubahan. Benar.
kalau memang bicara tentang tren yang saat ini, Pak Didi, kita melihat ya, jangan jauh-jauh lah, artis-artis kita saja sudah semuanya berlomba-lomba untuk ke luar negeri. Nah, sebenarnya apa yang perlu kita lakukan untuk menarik mereka untuk ayolah kita ke domestik lah, janganlah keluar negeri dulu begitu. Oke, silakan Pak Didi. Iya, pertama karakteristik. Ya, kita harus bisa mengetahui bahwa orang Indonesia ini suka jalan, suka traveling. Kemudian kedua, potensi wisatawan atau jumlah penduduk di Indonesia sangat besar untuk mereka bergerak. Iya kan? China itu negara China. Kenapa mereka bisa membuat pergerakan wisatawannya di negaranya sendiri berputar sangat kencang dengan dampak ekonomi yang luar biasa? Karena jumlah penduduk yang besar dengan presentase wisatawan yang bergerak di China sendiri, karena banyak orang Cina juga belum melihat tembok Cina misalnya, contoh ya. Banyak orang dari misalnya Pulau Hainan belum melihat kota besar Shanghai dan lain sebagainya. Nah, berputar di negara kita sendiri saja itu dampak ekonomi multiplier efek ke masyarakat sangat besar. Itu yang kami lihat, itu yang kita lihat. Kami bersama Dinas Pariwisata Kota, Kabupaten ya, mencoba juga untuk bekerja sama. Itu sudah ini mencoba langkah-langkah promosi. Kami berpromosi dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar ya, dengan Pak Kadis, Pak Rum dan anggotanya untuk menyasar beberapa kota di Indonesia atau provinsi di Indonesia yang kita lihat juga dari sisi konektivitas penerbangan itu direct flight ke Makassar untuk menarik mereka, melihat karakteristik ada yang mungkin juga kita lihat dari sisi MICE tourismnya, karena kan di Makassar ini kan 60-70% orang datang untuk meeting. Itu tidak lepas dari pariwisata. Hotel juga salah satunya ya Pak. Itu komponen, itu pendukung. Ya. Tapi itu salah satu yang penting ya. Karena fasilitas amenitas kalau tidak didukung dengan itu setengah mati juga. Nah, dari contoh dari situ kita membangun destinasi yang atau objek wisata yang baik, yang menarik. Alam buatan dan lain-lain, tetapi ada karakteristik lain juga, yaitu saya katakan tadi, orang datang meeting, ya. Bahkan sekarang yang lagi tren, sport tourism, wisata olahraga. Ini sekarang wisatawan kita suruh, jangan lupa bawa sepatu jogging ya, gitu, karena mereka akan menikmati aktivitas itu bersama masyarakat lokal dan lain-lain. Termasuk jangan ditanya lagi kalau kita after joggingnya apa ya, ini kuliner kudapan, makan enak, kota makan enak gitu. Ya kan kita dapat julukan kota makan enak ya Pak ya. Jadi ini satu yang dilakukan oleh Pak Wali Kota bagus ya, kami sangat setuju bahwa kota ini wajar kalau dia declare menjadi kota makan enak. Oke, kalau tadi Pak Didi mengatakan bahwa sepatu itu salah satu juga yang dihimbau ya untuk kayak lagunya Tulus ya, sepatu. Iya. Sepasang sepatu gitu ya. Itu harus memang, maksudnya begini Pak, kan dia harus packing ya dari tempatnya atau dari asalnya. Nah, bagaimana itu Pak sebenarnya kalau bicara tentang ayo beli di sini saja lah, karena kita juga punya karya domestik tidak kalah seru dengan, tidak kalah kuatnya lah dengan mancanegara. Nah, kaitannya juga dengan makan enak. Nah, tadi itu saya bilang belanjalah di sini itu. Mungkin bisa diajukan seperti itu Pak Didi, dan makanan lagi. Nah, makanannya sebenarnya apa yang disajikan untuk mereka tertarik begitu? Ya, mau di luar negeri maupun domestik juga. Silakan Pak Didi. Itu terjadi. Itu terjadi. Jadi ada saya punya satu tamu dari Jogja. Saya ceritakan bahwa di sini Bang, sayang kalau di sini tidak jogging. Saya suka kakak Didi bilang gitu kan. Saya kan suka, saya makanya bawa sepatu enggak? Aduh, tidak. Ayo beli. Itu terjadi, makanya saya bilang itu terjadi. Jadi langsung kita ada satu toko sepatu Jalan Sumbopu, ya, yang dia tidak masuk mall, enggak perlu masuk mall apa, dia di pinggir jalan. Nah, kita beli situ. Nah, ini kan terjangkau juga harganya Pak Didi. Kan ada merek lokal itu, yang untuk jogging sekarang yang dibuat oleh anak bangsa kan, ada merek lokal sekarang. Kita nggak usah sebut merek kan. Makanya kita nggak usah sebut merek. Tapi itu yang menjadi kan ditanya tadi bahwa untuk bagaimana kita bisa menciptakan ini
ekonomi lokal bisa terangkat kan. Iya, benar. Setelah itu, nah kalau dari proses wellness tourismnya atau sport tourismnya itu mereka jogging, kemudian kuliner, bahwa kita sampaikan bahwa di sini makan mulai pagi sampai pagi lagi. Jadi ada makan sarapan ya. Di hotel itu jangan terlalu banyak kita sampaikan gitu. Karena setelah kalian makan sarapan di hotel, sebaiknya ada makan sebelum siang ya gitu kan, karena kayak nasi kuning, coto itu kan dimakan enaknya pagi hari kan sampai kita lapar mungkin. Jam 11 pergi makan coto dulu ya. Nah, itu kan waktunya ada. Waktunya ada timingnya untuk makan itu. Kemudian setelah makan siang ikan bakar misalnya atau sop-sopan, kondro-kondroan, coto-cotoan dan lain-lain itu sore-sore ada lagi olahan-olahan pisang saya bilang untuk kita promosikan di sini itu sangat luar biasa, mulai dari palu butung, pisang hijau, pisang epe itu semua luar biasa. Biar pisang gorengnya yuk Makassar beda. Ya kan? Gitu, oh iyalah. Ada di beberapa tempat. Gitu? Kita enggak usah sebut tempat, merek dan lain-lain, tetapi itu ada. Rekomendasi reaktivasi seperti itu yang kami lakukan. Gitu. Jadi menjawab bagaimana perubahan tren, menjawab bagaimana permintaan dari calon wisatawan, menjawab permintaan dari UMKM, kawan-kawan yang bergerak di bidang boga, jasa dan lain-lain itu, kita bisa kerjasamakan. Bahkan dalam konteks wellness tourism atau wisata kesehatan, ya, kami juga sudah bekerja sama dengan kawan-kawan yang pengelola spa misalnya, atau kalau yang membimbing orang senam itu. Yoga. Yoga, ya kan? Apa namanya Pak? Saya tahu itu yang pandu orang itu ya. Instruktur yoga ya, dan lain-lain itu kita kerjasama loh sekarang. Yang tadinya travel ini bekerja sama hanya dengan hotel, restoran. Nah sekarang dalam konteks wellness tourism kita sudah kerjasama dengan mereka. Gitu. Itulah reaktivasi dan perubahan beberapa. Bagaimana kerjasama? Maksudnya saya apa mereka di? Gini. Ya, paketnya. Misalnya kita jemput wisatawannya pagi hari, ya, langsung naik bus, langsung jalan, enggak lagi. Kita misalnya contoh bawa ke Pantai Bunoso, wisatawan berendam dulu Pantai Bunoso. Misalnya kan di sepanjangan itu pantainya, pinggir-pinggir pantainya. Ini Tanjung Bunga kan? Tanjung Bunga, kita kasih berendam dulu supaya ini guide kan akan menceritakan bahwa kalau kalian berendam dulu di air asin, menurut kami warga lokal sini itu sehat sekali. Apalagi habis sholat subuh ya kan, buluman masih segar, kita berendam dulu. Habis itu kita senam-senam di pinggir laut, senam-senam, yoga-yoga, baru kita tur, baru sarapan langsung tur. Gitu. Jadi tidak lagi kita serta-merta hanya langsung jemput tur, enggak lain kayak gitu. Kita rubah sedikit. Begitu. Supaya ada aktivitas yang mereka lakukan yang lain daripada yang lain, termasuk olahraga. Reaktivasi ya, Pak ya. Itulah kita sebut reaktivasi. Jadi jogging. Salah satunya jogging itu kita arahkan, kita sarankan bagi wisatawan yang suka olahraga, ya bawalah sepatu jogging. Paling tidak kan, karena saya lihat penataan untuk kawasan baru CPI itu memang sangat rekomen untuk jalan dan lari pagi atau sore. Betul itu begitu. Pak Didi. Jadi dianjurkan juga kalau sehari berolahraga. Kita juga. Jadi bukan hanya pagi. Asal dia nggak capek tur ya. Misalnya dia setelah meeting, karena kan karakteristiknya ini kami punya tamu bukan hanya murni wisatawan, tetapi ada juga orang meeting. Begitu ya, meeting juga ya. Studi banding. Studi banding juga. Oke. Kalau meeting dan studi banding yang tadi Bapak bilang itu mereka kan waktunya mungkin ya sehari 2 hari ya, Pak Didi. Bagaimana secara dari travel atau dari kita sendiri yang menawarkan bilang ya 2 hari itu kan singkat sekali Pak Didi, kegiatan 2 hari umpama apa yang inilah hebatnya travel dengan ratusan bahkan ribuan paket wisata yang ditawarkan. Paket wisata itu lagi tidak lagi kita sebut 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam, ya kan? Begitu. Sekarang option. Jadi pada saat mereka datang untuk meeting, kita nggak tawarin dulu
paket jalan-jalan tidak dulu. Oh gitu. Yang Iya. kita tawari adalah, Pak, sudah selesai meeting tak? Iya. Ada waktuku setengah hari. Nah ini paketnya. Iya. Oh. Sudah selesai meetingku. Ada waktuku seharian besok. Ini paketnya. Mau ke Malino kah? Mau iya. ke Geopark Maros Pangkep, Ramang-Ramang. Mau ke island hopping. Island hopping itu apalagi sekarang lagi tren kami jual. Apa itu, dan Pak? kami investasi itu sailing dengan kapal pinisi. Nah, Oh, itu iya. dia. Iya, Jadi iya. banyak opsi, banyak opsi. Kalau yang mereka rata-rata pilih yang bagaimana itu Pak Didi? Ya, jadi Dari rata-rata yang selama ini Pak Didi pelajari para wisatawan domestik ini. setelah kami tawarkan, kami presentasikan bahwa yang what to do in Makassar and beyond, kita kan jualnya Makassar and beyond, Makassar dan sekitarnya, Sekitarnya, iya, termasuk iya. Malino, Ramang-Ramang kan. Iya, yang dekat ya, Pak Didi ya. Saya tidak usah bahas itu dua, karena itu sudah pasti potensinya luar biasa untuk alam. Benar, Tetapi yang kita tawarkan adalah apakah kamu mau merasakan dinner cruise di Pinisi misalnya. Iya. 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 Apa opsinya? 3 jam, ada 5 jam. Termasuk singgah di Pulau Samalona untuk olahraga, outing dan lain-lain. Tetapi yang paling banyak mereka konsumsi adalah 3 hours trip, dinner trip. Oh, dinner. Nah, itu termasuk makan malam, sudah di entertain di atas dan Iya. private pula. Nah, gitu. Oh, Karena banyaknya iya. sekarang kapal pinisi yang diinvestasi oleh beberapa pengusaha termasuk Pemkot sendiri dengan 2 pinisinya. Benar yang biasa kita Iya, lihat ya kalau iya. lewat di Betul. medsos itu Betul. banyak sekali. Bahkan mereka menawarkan yang ya ekonomi Yes. ya, menengah ke Iya, atas ya, iya. Pak Didi Betul. ya. Itu Betul. melalui Asita juga ya. Melalui travel ya. Jadi perlu diketahui Asita ini payungnya. Payungnya ya. Oh, Jadi saya banyak kira- travel di bawah iya. kan, anggota saya 300 travel. Oh begitu. 300 lebih lah. Travel agent yang iya. tersebar di Sulawesi Selatan, mostly di Makassar. Nah, itu mereka menawarkan paket-paket wisata termasuk umroh ya, termasuk outbound itu ke luar negeri. Iya, semua. Jadi di travel ini segmentasi bisnis banyak. Boleh. Saya Jelaskan dulu tidak lah. hanya menjawab Iya. inbound tadi yang kita bahas. Iya, yang benar. masuk kan, Iya, yang apa sih yang mau dilihat di Makassar dengan Iya, reaktivasi itu? benar. Reaktivasi pun dilakukan ya. Ini langsung ke yang paling jauh. Iya. Salah satu yang paling jauh adalah Tanah Suci, Mekah. Ya, itu. Sekarang reaktivasi yang mereka lakukan bukan hanya umroh sambil jalan-jalan, tidak. Jalan-jalan umroh yang mengikut. Oh, ya. begitu. Tourism Arab Saudi. Jadi Kementerian Pariwisatanya Arab Saudi merubah pola. Ada namanya Taif. Itu salah satu kawasan di Arab Saudi itu dirubah menjadi destinasi pariwisata. Jadi orang tujuannya ke sana mau berwisata tetapi dapat ibadah. Gitu. Iya. Wah, dia yang untung dong, Pak. Iya. Tadinya kan ibadah. Iya. Habis itu jalan-jalan. Nah, ini enggak dibalik. Iya. Pariwisata Jalan-jalan. ya, jalan-jalan bisa ibadah juga. Iya. Umroh sekalian gitu. Iya, karena kan ditahu lah orang Indonesia itu sukanya belanja ya, Pak Didi. Betul. Tidak dipungkiri Iya. itu. Selain belanja kan kita juga bisa menikmati fasilitas yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Iya. Karena mereka juga mereka punya negara yang kaya dan anggarannya banyak, jadi membangun suatu destinasi pariwisata itu ya bisa lah, tidak susah. Iya. Gitu. Oke. Ya. Baik, Pak Didi, menarik sekali perbincangan kita. Kita jeda dulu Iya, dengan siap. lagu. Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Thank you. Darah
kau menguap, tak jangkit juga saya menguap. Kok kira ini flu, bikin bajangkit? Hai, menguap juga bisa bajangkit. Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini? Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Didi. Beliau adalah pembina DPD Ahli Sulsel, Ketua Asita Sulsel di pagi hari ini, dan masih bicara tentang tren pariwisata, reaktivasi paket wisata. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan bagaimana masyarakat itu sendiri bisa mendapatkan paket-paket yang ditawarkan oleh travel yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar ya pasti. Nah, Pak Didi, kalau bicara tentang ya tadi ada yang datang rapat saja atau mereka datang hanya untuk berkunjung dalam pekerjaan sendiri. Nah, kalau bicara tentang budget yang dibawa, biasanya kan mereka kan ya saya tadi bilang pasti eksklusif sekali nih mereka datangnya. Ada tidak Pak Didi mereka dalam jangka waktu yang cukup lama selain dia bekerja, coba contoh 2 hari, dia mau lama-lama deh tinggal di Makassar. Ada tidak seperti itu kejadian di lapangan Pak Didi? Betul. Jadi yang pertama tidak boleh ada citra bahwa beli paket tour di travel itu mahal. Oke. Atau ya kan atau image bahwa beli paket di travel itu mahal, lebih bagus jalan-jalan sendiri. Oh, jangan salah. Justru lebih terarah, lebih teratur. Walaupun mereka juga tidak mau belanja di travel agent, tapi mereka mau konsultasi, silakan, tidak ada masalah. Jadi enggak benar itu kalau dibilang beli paket di travels, enggak. Justru lebih mahal ya. Justru akan lebih terarah, teratur, terukur, dan kita sesuaikan budgetnya. Nah, yang kita harapkan adalah bagaimana karakteristik wisatawan yang mau datang atau mau jalan-jalan ke Makassar ini, itu kita ketahui, mulai dari budget, kita tahu juga budgetnya kan, kemudian apa yang mereka inginkan disesuaikan dengan dia punya perjalanan. Yang kita memang harapkan ada length of stay lebih lama, yang kita bilang tadi lama tinggalnya toh. Lama tinggal. Saya masih mau tinggal di Makassar kita. Itu memang kita harapkan. Makanya salah satu yang dilakukan reaktivasi adalah menambah spot-spot aktivitas wisatawan itu di sini. Jadi bukan hanya mereka datang untuk melihat, merasakan, mencoba dan lain-lain, tetapi ada yang mereka lakukan juga. Nah, yang kayak kami ini saya bilang jogging, mereka wellness naik kapal pinisi salah satunya, kemudian apa namanya asapeda juga misalnya kan, salah satu juga sepeda. Sepeda biasanya tawarkan kemana saja nih rutenya Pak? Ada sepedanya memang disiapkan. Kita bisa siapkan, bisa juga mereka ambil di hotel. Kemudian biasa itu di luar paket juga optional. Optional. Tetapi kan yang menjawab tadi bahwa ada aktivitas-aktivitas lain yang akan dilakukan setelah mereka belanja paket wisatanya. Jadi opsi-opsi paket wisata itu biasanya ditawarkan memang sudah per hari. Tidak lagi misalnya dia sudah datang, dia sudah ada hotel.
Dia sudah ada hotel, dia sudah belanja hotel, dia sudah ada transportasi. Yang ditawarkan adalah besok saya mau kemana jalan-jalan. Nah itu sih yang ditawarkan. Tetapi kalau dari luar negeri, contoh dari Malaysia yang terbanyak masuk kan. Kemudian dari Eropa yang langsung ke Toraja. Itu belinya paket. Langsung 4 hari 3 malam, 5 hari 4 malam. 3 hari 2 malam. Nah, itu. Lumayan gitu, ya. Iya. Lumayan budgetnya ya. Kalau kalau bicara budget fluktuatif. Tidak mesti harus mahal juga. Kalau mereka mau bintang 3, bintang 2 ada. Ada opsi. Jadi banyak menu di travel itu. Nggak perlu mahal. Umroh juga kan, umroh. Kita juga kan ada pilihan umroh misalnya naik low cost carrier. Saya tidak usah sebut pesawat apa kan. Naik low cost carrier. Kemudian di Saudinya bintang 3. Kemudian misalnya kita mau jalan-jalan ke Turki. Pak bintang 3 mau deh, jangan bintang 4. Oke, kita sesuaikan budgetnya. Mau jalan-jalan ke Hong Kong, Shenzhen, Macau misalnya. Mau jalan-jalan ke Bali, mau jalan-jalan ke Jogja, macam-macam, banyak opsi. Jadi memang opsionalnya memang sudah di ini sudah dikasih ya Pak Didi ya. Oke lah. Baik, Pak Didi, kalau bicara tentang kuliner tadi, Pak Didi sudah punya tempat-tempat memang khusus yang bekerja sama. Bagaimana mengatur mereka yang tadi Pak Didi bilang, saya mau bintang 3 saja Pak, jangan yang bintang 5. Ada memang juga tersendiri untuk hal seperti itu. Travel ini wajib bekerja sama dengan stakeholdernya. Wajib bekerja sama dengan hotel, wajib bekerja sama dengan restoran, wajib bekerja sama dengan tempat souvenir, wajib bekerja sama dengan tour guide, wajib bekerja sama dengan perusahaan transportasi, jasa transportasi dan lain-lain. Nah, dari kerjasama itulah kita bisa mengetahui bagaimana komponen ini kita jadikan satu paket, gitu. Yang penting adalah bagaimana, saya selalu kasih tahu kawan-kawan hotel berbintang di Makassar. Kalau saya dipanggil, diajak gathering sama anggotaku kan, diajak, saya sambutan, saya bilang begini, saya hanya minta tolong satu, harganya kami travel agent di Makassar yang konvensional, yang disebut gitu ya, bisa lebih murah daripada online. Gitu. Kan ada online kan, travel online. Tapi mereka juga travel agent. Travelo titik-titik. Dan lain-lain kan. Biasa memang di sana Pak. Kalau kami untuk mencari, searching di media sosial di media sosial. Memudahkan. Seperti itu. Jadi dari Asita juga ada. Gitu. Dari travel agent anggota Asita maksudnya. Travel agent anggota Asita. Itu ada marketnya juga. Jadi Tuhan Maha Kuasa dan Maha Adil. Tidak semua yang komponen itu kan diambil 2, tiket dan hotel ya. Yang diambil sama online kan. Atau kita sebut Travelo titik-titik ya. Kalau mau bicara online kayak kami online juga sih. Cuman dia dengan sistem yang dengan yang lebih luas besar karena dia ini kan. Nah, kalau Asita bagaimana Pak? Kita sudah organisasi asosiasi sudah mencoba membuat satu aplikasi. Cuman memang formulasinya belum jalan. Jadi masih B2B. Nah, kalau Traveloka dan lain-lain kan sudah B2C kan. Nah, jadi begitu ya. Oke. Jadi kita sudah mencoba. Tetapi memang kita masih ada market di luar itu. Yang memang tidak langsung memasang aplikasi di Android, iOS tidak. Tetapi kita kalau berbicara online kita tetap online dengan customer. Ada Pak. Karena kalau kita WhatsApp online juga, kita WhatsApp juga lewat Instagram juga, WhatsApp juga. Online juga. Jadi online tidak perlu mungkin kami memasang aplikasi seperti yang tadi Travel dan kawan-kawannya. Bapak dari Asita belum ada untuk sama kayak begitu ya? Belum ada. Belum ada ya. Aduh, semoga ada ya cepat. Amin. Karena banyak persyaratan mungkin yang harus banyak hal lah. Termasuk juga ini ya. Iya, betul. Baik. Pak Didi, kembali lagi kalau dari Sulawesi Selatan sendiri, kita tidak bisa pungkir lah. Alhamdulillah selama ini dari mancanegara maupun domestik juga banyak yang datanglah ke kita.
mau pagelaran budaya dan F8 Event. F8 salah satunya. Nah, Asita juga berperan dalam hal ini. Iyalah, kita selalu kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam hal ini kan. Kita kerjasama dalam mempromosikan event ini. Iya. Ya, yang pertama promosi, kemudian membuat paket wisatanya, membuat paket wisata F8. Walaupun mereka sudah selesai dari kegiatan itu yang tadi Bapak bilang dari F8 ini. Enggak kan untuk tahun depan. Oh, tahun depan. Kan Oke. ada terus setiap tahun ini. Iya. Saya enggak tahu kalau political wills membuat event ini tidak ada lagi. Ada lah. Tetapi menguntungkan ini Pak Didi. iya, karena perputaran ekonomi masyarakat bagus. Jadi tahun lalu kita promosi di 2023 untuk F8 2024. Nah, promosi itu enggak bisa lewat eventnya sebelum event. Sebelum event ya. Itu kami promosi bersama-sama di Spar Kota. Kemudian kami membuat paketnya, kami menjual, Iya. dan ya sudah kami alhamdulillah berpartisipasi di event kemarin. Iya. Saya pribadi ada rombongan juga, saya masuk. Oh, ada rombongannya Pak Didi juga. Oke. Kan event bukan hanya F8, tapi yang terbesar adalah F8. Nah, kalau di daerah-daerah kayak Malino ada beberapa juga event yang dilakukan atau daerah Beautiful Malino. Ya, Beautiful Malino. Itu bagaimana Pak respon dari Belum. domestik? Belum Pemerintah ini tergantung pemerintah, dia mau ajak Asita enggak? ada. Oke. Kalau pemerintah kota diajak, kalau pemerintah Goa belum. Kan itu Sulsel ya, Pemprov ya Pak ya, kalau itu ya. Enggak, pemerintah saya enggak tahu ya. Goa itu kan masuk dalam Sulsel ya Pak ya? Enggak ya, beda ya? Dispar provinsi. Oh, Dispar provinsi. Dispar provinsi ini Iya. mengakomodir semua event yang dilakukan kabupaten kota. F8 Beautiful Malino, Festival Pinisi Bulukumba apa dan lain-lain semuanya lah, semua. Iya. Dia hanya sebatas membantu atau mengkoordinir bagaimana event ini bisa terselenggara. Tetapi eksekusinya dilakukan oleh kabupaten kota masing-masing. Oh, begitu. Jadi belum merambah ke sana Pak ya untuk Beautiful Malino menarik. Iya. Tetapi untuk kami dari industri pariwisata melihat bahwa kami membawa wisatawan ke sana masih belum. Wah. Masih belum. Ya, karena ya kami juga menunggu dari pemerintah Goa untuk diajak berkolaborasi dalam promosikan itu, iya kan? Tapi tidak terjadi. Tapi belum ya barangkali ya. Kami Didekati nih Pak Didi, wajib ini. mereka ajak atau tidak ajak, kami tetap promosikan. Oh. Ini karena ini kan menarik, event menarik, iya kan? Bahkan kita melihat kan begitu padatnya masyarakat. Tapi tidak semasif kami mempromosikan F8 karena itu pemerintahnya langsung aja, ayo Asita sama-sama yuk. Gitu loh. Iya. Tidak semasif itu ya Pak ya. Mungkin dia hanya untuk lokal atau saya nggak tahu. atau domestiknya saya tidak dia. tahu, ya. Tapi sebenarnya kalau mau bicara tentang Malino itu salah satu tempat yang sangat menarik loh Pak. Kalau kami melihat Malinonya jangan bukan event Beautiful Malinonya, jangan. Iya, betul. Kontribusi kami jangan ditanya. Sudah jutaan wisatawan kami bawa sana pulang balik. Tapi memang kita domestik aja tertarik kok ke Malino. Iya, makanya. Malaysia saya sudah bawa. Masa yang dari mancanegara tidak ya Pak ya, kalau mau dibilang untuk promosinya ini yang gencar-gencarnya wajib ini kayaknya. Jadi gini, Pak. saya harus sampaikan supaya bisa ini kan. Iya. Malino itu untuk mancanegara, wisatawan Malaysia baru yang agak tertarik. Ada beberapa wisatawan asing lah, ada beberapa. Tetapi kalau wisatawan Eropa, Toraja. Oh, Toraja marketnya, iya. Oke. Oh, ada memang market tertentu ya Pak ya. Oke. Nah, kalau daerah yang paling banyak kalau Pak Didi melihat, ini daerah mana yang menarik untuk mancanegara maupun domestik selama perjalanan Pak Didi memegang Asita? Mancanegara dulu ya. Ya, boleh. Mancanegara dulu. Mancanegara itu segmen kami yang datang itu sejak tahun 70-an 80-an sampai hari ini. Sebelum kita kehilangan banyak. Bukan Covid. Sebelum kita kehilangan banyak waktu bom Bali 1-2. Iya. Itu Eropa ke Toraja. Oke. Tapi Makassar mendapat dampaknya. Itu ya Eropa ya, Toraja dan Bira. Tanjung Bira. Kemudian kalau Makassar dan sekitarnya, Malaysia, Makassar dan Australia, Malaysia.
Heeh. Ada China juga, tidak terlalu banyak. Jepang. Ada tidak terlalu banyak. Ya itu. Itu beberapa Pak. Iya, beberapa negara itu. Mereka lebih tertariknya ke Bali begitu Pak ya. Karena mungkin gencar-gencarnya untuk Kalau Bali kita ndak usah bicarakan lagi karena semua memang sudah menjadi destinasi yang murni wisata kan. iya. Ndak ada, bukan dia datang untuk meeting, dia bukan datang untuk kan beda karakter semua ini. Oh iya, di iya, daerah. betul. Kalau Bali murni wisata dan kita sudah ketinggalan oleh Bali sekitar 15 tahun untuk membangun pariwisata. Nah, gitu kurang lebih ya. Iya, kurang lebih untuk membangun pariwisata sama dengan Bali, membangun masyarakat untuk sadar wisata dan lain-lain itu ya memang jauh. Bali sudah menjual sudah meninggalkan daerah lain. Karena Jauh. memang mereka punya kalau dilihat dari bangunan arsitekturnya saya sudah menarik untuk dilihat. Pariwisata tidak lepas dari budaya. Ya, itu dia. Budaya mereka menonjolkan budaya termasuk seni, musik, kemudian ciri khas ya, ciri khas ya, arsitektur dan lain-lain itu menjadi satu bagian yang penting untuk membangun citra pariwisata yang memang dilihat oleh dunia bahwa ada satu daerah di Indonesia yang bukan hanya alam yang dia jual tetapi budayanya luar biasa gitu. Kalau kita di Sulsel apa ini? Toraja. Itu yang Iya, Toraja. terjual banyak ya. Iya. Oke. Cuman mungkin untuk mengembalikan yang tahun yang saya bilang tadi tahun 80-an itu sampai 90-an sebelum bom Bali memang susah. Iya. Tadinya setiap mati kita booking Toraja, kalau kita ndak booking 1 bulan 2 bulan sebelumnya ndak bisa dapat hotel untuk wisatawan Eropa. Nah, iya. Apalagi Lovely December Iya, itu ya. Iya. Pak. Iya. Itu Enggak juga, enggak ada hubungannya dengan Lovely December, tetapi memang itu juga salah satu hal yang menarik untuk warga lokal pulang ke kampung. Iya. Dan kalau para turis apa juga Lovely December? Alam bukan mereka lebih cari bukan Lovely December, upacara adat. Nah, itu yang mereka cari. Iya, Rambu Solo, Rambu Tuka. Ya, seperti itu ya. Bukan Lovely December yang dicari. Iya, Lovely December terlepas dari itu ya. Lovely December adalah upaya pemerintah untuk membuat event yang dibuat, Iya. bukan event budaya ya, event yang dibuat untuk budaya, untuk menarik, untuk tambah menarik minat wisatawan datang ke Toraja, khususnya wisatawan domestik lokal yang ataupun warga Toraja yang ada di luar untuk kembali pulang kampung di periode Natal gitu. Oh itu ya Pak ya, lebih menonjol ke arah sana ya Pak ya, sekaligus merangkum itu ya Pak ya. Oke, baik Pak Didi, kalau bicara tentang kita di Sulawesi Selatan kembali lagi khususnya apa yang perlu ditingkatkan untuk menariklah para wisatawan baik domestik maupun mancanegara berkunjunglah ke Sulawesi Selatan. Yang kendala yang paling sekarang belum teratasi adalah masih mahalnya harga tiket. Konektivitas ya, ini yang menjadi kendala karena orang bergerak di wilayah Nusantara kepulauan ini tidak bisa kalau tidak pakai pesawat. Itu kendala utama. Kedua, kerjasama, kolaborasi tanpa aksi. Jadi saya tidak mau bilang kolaborasi, saya suka bilang kolaborasi. Kalau maksudnya beda. Kalau kolaborasi saja kita wacanakan tanpa ada aksi. Saya mau kerjasama dengan Pro4, nggak ada aksi. Sibuk Ayo kita kerjasama. Iya. Tidak ada aksi untuk kita. Saya tidak mau ke sini, saya tidak datang ya, sama aja bohong. Jadi maksud saya pemerintah juga harus melihat profesionalitas yang dilakukan oleh stakeholder pariwisata. Contoh kami pelaku travel agent, ya buatlah regulasi-regulasi yang menguntungkan biro perjalanan atau travel agent. Kalau datang ke Makassar pakailah travel agent. Wisatawan jangan jalan-jalan sendiri sehingga kalian tidak jalan-jalannya bingung, tidak terarah ya. Kemudian ada juga sampai wisatawan di Bali itu sudah mulai ekstrim, tidak ada pakai helm karena tidak diatur. Saya mau tanya Mbak, tamu adalah raja. Tamu adalah tamu. Oh bukan. Sekarang. Tamu adalah tamu, bukan tamu adalah raja. Raja itu sudah mutlak automatically.
Iya. Tapi sekarang konteksnya tamu adalah tamu. Kenapa tamu adalah tamu? Yang tamu itu ya kau bertamu, ikutlah aturan kami. Iya, yang punya rumah, jangan kamu yang jadi raja gitu ya. Iya. Dia tetap dalam konteks dia adalah raja, oke lah. Kita harus itu terkait dengan hospitality dan services. Iya, benar. Pelayanan dan keramah tamahan kan. Iya. Nah, itu enggak lepas lah. Pasti kita lakukan itu, apalagi kita orang timur, orang Indonesia itu dikenal sekali. Tetapi mereka juga harus tahu menghargai. aturan. Nah, menghargai juga ya, Pak ada ya. konsep sekarang namanya desa wisata. Pada saat dia masuk di desa wisata, tamu ganti anumu jadi celanamu jadi sarung. Tamu jangan pakai sepatu, pakai sendal. Kajang, Tamu contoh. Ya, pakai baju hitam kok. Iya. Baju hitam. Jangan pakai sendal. Nah, boleh bawa kamera dan kawan-kawannya. Itu dia ya. Tamu adalah tamu sekarang. Itu yang Harus disebut. sebenarnya itu Pak Didi yang ditanamkan sekarang. Itu yang disebut quality tourism. Oke. Bukan lagi mass tourism. Dulu kita mass tourism. Yang penting wisatawan banyak datang, dihitung masuk. Kejar yang namanya Malaysia. Nah sekarang pariwisata yang berkualitas itu biar sedikit tamunya datang tapi spendnya bagus dan dia ikut aturan. Nah itu Pak, karena kalau kita lihat di media sosial jangan dipungkiri ya, itu tamu-tamu kita justru membuat aturannya sendiri. Dia bawa itu aturan dari luar negerinya ke kita. Jangan kita ikut. Nah dia yang ikut kita. Jadi memang harus ditanamkan itu Pak ya. Di China kalau kita datang dan di hotel misalnya, dia bilang begini, no English. Kita dipaksa bahasa Cina. Mau tidak mau, makanya sekarang banyak sekolah yang menambah kurikulumnya bahasa China atau bahasa Mandarin. Karena alasannya itu. Aduh, sebenarnya bagus juga ya Pak ya kalau tanamkan seperti itu ya Pak Didi ya. Sedikit budaya kita juga. Ada harga diri bangsa yang harus kita bisa tonjolkan bahwa kita punya budaya, kok ikutilah. Kalau kamu datang di sini, mantap itu Pak Didi. Suka saya kalau begitu. Quality tourism kita ndak asal hitung yang penting banyak. Yang penting ada masuk gitu. Tapi kualitasnya Nggak ada. Oh ya. Apa yang diharapkan Pak Didi di closing kita saat ini? Saya harapkan itu kita, pemerintah mendorong industri untuk bekerja lebih profesional. Kita diajak untuk bekerja sama, membuat regulasi yang menguntungkan industri tentunya, ya. Terus membangun fasilitas, amenitas, infrastruktur pariwisata yang menunjang pariwisata maksud saya, ya, termasuk bagaimana pembangunan IKN juga berdampak ke Sulawesi Selatan. Kemudian kita harapkan adanya promosi yang berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dengan stakeholder dengan industri. Promosi ini tidak bisa hilang. Ini botol ini kalau kita tidak lihat lagi di televisi dalam satu minggu. Iya. Jadi pertanyaan, masih layak konsumsi kah ini? Iya. Makanya dia muncul terus. Promosi begitu. Provinsi, kabupaten, kota, negara tidak berhenti secara konsisten promosi. Tiap tahun banyak event. Nah itu kalau kita tidak ikuti. Nah yang ada dananya untuk bawa kita promosi pemerintah lah. Kami kasihan industri, 50-50 iya kan? Ya. Iya kalau promosi kan mahal. Nah kalau pemerintah membantu kami dengan menganggarkan dengan menganggarkan satu budgeting promosi untuk kami lakukan, nah ini kami sangat terbantu. Untuk itu itu yang kurang. Jadi kami sangat mengharapkan ada supporting dari pemerintah untuk terus bersama-sama kami melakukan promosi sesuai target market. Jadi kalau Toraja target marketnya ya Eropa misalnya. Kalau Makassar mungkin Malaysia atau jadi domestik. Ada yang tadi regulasi betul, ya ada, Pak Didi dan bilang bisa on target. Nah gitu. On target, ya. Jangan kita promosi ke negara yang kita boleh. Cuman itu membangun image untuk mereka datang ke Makassar kan lama. Atau ke Sulawesi Selatan. Jadi on target maksud saya ya betul-betul di negara yang memang sudah menjadi target, dia akan suka dengan karakteristik alam budaya dan mau datang ke Sulawesi Selatan. Gitu. Dan mungkin negaranya yang dekat ya, atau ini berpengaruh juga Pak? Eropa rata-rata. Kalau Toraja kan? Iya gitu. itu ya. Pak ya. Oke, baik Pak Didi, terima kasih untuk waktunya di Perompat saat ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Termasuk RRI jangan berhenti untuk membangun pariwisata. Jelas itu. Yang penting
karena tanpa supporting kita sama-sama enggak bisa. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Ini Iya, kita terus benar. menyuarakan pariwisata enggak Iya. bisa endakan berhenti dibahas terus. Betul. Iya. Mudah-mudahan nanti Iya. lain kesempatan Amin. bisa hadir lagi Pak Didi. Amin. Ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Didi. Sama-sama, Sukses terima untuk kasih aktivitasnya. banyak. Terima kasih Selamat banyak, pagi. Banti. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya. Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan